Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini akan saya sampaikan tentang regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Adalah suatu statistik parametris untuk mencari besarnya pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, kegunaannya adalah untuk mengadakan ramalan atau prediksi besarnya variasi yang terjadi pada variabel Y atas variabel X. Kemudian menentukan bentuk hubungan dalam persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian menentukan arah dan besarnya koefisien regresi antara variabel X dengan variabel Z. Untuk menguji signifikansi, caranya adalah yang pertama menguji signifikansi konstanta pada model linier pada model kolom koefisien. Kemudian yang kedua menguji signifikansi konstanta pada model linier pada model kolom koefisien. Kemudian mencari besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu pada kolom model summary. Kemudian yang terakhir menguji signifikansi hubungan linier antara X dengan Z pada model kolom ANOVA. Misalnya saya punya contoh regresi linier sederhana paradigma X terhadap Z, judulnya pengaruh manajemen terhadap sosial keagamaan. Nanti kita akan menggunakan rumus mencari nilai T tabel itu DF sama dengan N-K-1. Kalau nanti respondennya itu 123, maka min K itu adalah jumlah variabel bebas itu 1, min 1 berarti N min 2 dan seterusnya. Mari kita contohkan di dalam program SPSS. Kita buka programnya, kita open. Arahkan pada seperti biasanya pada program Excel, kemudian kita buka. Oke. Nah, ini adalah variabel X terhadap variabel Z. Respondennya ada 123 ya. Nomor kita hilangkan. Oke, caranya adalah nanti setelah kita melalui uji klasik, normalitas, linearitas, homogenitas, maka kita lakukan analis, kemudian regresi linier. Nah, kemudian kita masukkan variabel X itu pada independen, kemudian variabel Z pada dependen. Statistik kita melihat sudah, misalnya kita tambahi Darwin maksudnya continue. Oke. Nah, ini adalah yang nanti kita gunakan untuk analis hanya 3 kolom saja, yaitu model summary, ANOVA dan koefisien ya. Jadi model summary, ANOVA dan koefisien. Nah, setelah mendapat data tersebut, maka selanjutnya kita baca. Ya, kita baca. Nah, yang pertama menguji signifikansi konstanta pada model linier. Jadi pada model linier akan model linier A ya, model linier A ini konstanta ini. Nah, ini kita akan mencari apakah ini signifikan atau tidak. Nah, kita melihat dalam tabel koefisien ini diperoleh nilai T hitung. Ya, T hitungnya 6,867. Nah, kita memakai taraf diskriminasi 5%. Maka untuk T tabel akan diperoleh T tabel. Kita melihat T tabelnya adalah 1,976. Jadi 0,05 pada probabilitas 2 ekor kita tarik ke bawah. Kemudian pada N 121 ya, 123 min 2 121. Nah, karena ini tabelnya tertinggi 100, kita bisa memakai di atasnya ya, 150 100
1,976 ya. Karena kita menggunakan uji dua pihak, jadi hasilnya adalah 6,867 dibanding 1,976 itu 6,861 lebih besar dari T tabel, sehingga maka kesimpulannya adalah menolak HO dan menerima HA. Jadi koefisien regresi A ini adalah signifikan. Jadi konstanta ini adalah signifikan. Nah, 31,334 ini adalah signifikan. Bisa juga dibaca di dalam signifikansi ini, ya, nilai signifikansi. Jadi yang diperoleh nilai signifikansi ini 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya adalah menolak HO dan menerima HA. Artinya konstanta ini, ya, 31,334 ini adalah signifikan. Selanjutnya menguji signifikansi konstanta pada model linear B, ya, ini berarti manajemen B ini 0,801. Kalau ini konstanta, ini pada model linear B. Maka kita akan melihat, ya, hasilnya adalah 13,227 ini lebih besar dari 1,976, ya. Jadi signifikan, ya. Jadi nilai 0,801 itu adalah signifikan. Atau bisa juga dibaca pada signifikansi kolom ini apabila lebih kecil dari 0,05, maka konstanta pada model linear B ini manajemen 0,801 itu adalah signifikan. Kemudian yang ketiga adalah mencari besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Z. Maka yang kita perhatikan adalah pada model summary, pada nilai R ini kekuatan hubungan, jadi 0,769, ya, ini kuat, pengaruhnya kuat. Kemudian sumbangannya itu pada R square, yaitu nilai 769 dikuadratkan akan memperoleh nilai 0,591, artinya 59,1%, ya, itu sumbangannya. Jadi manajemen terhadap sosial agama itu 59,1%, sedangkan sisanya itu 40,9% ditentukan oleh faktor lain. Nah, kemudian menguji signifikansi hubungan linear antara X dengan Z, ini untuk menguji hipotesa. Pada tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F hitung itu 174,957. Karena kita menggunakan signifikansi 5%, maka kita akan melihat F tabel, jadi tarik ke bawah, ya, 100, ya, pakainya kita 100, ya, karena 100 sampai 200 lebih dekat daripada 100, ya. Kemudian pakai 1, variabel bebasnya 1, maka DK-nya di sini adalah pakai yang 1, ya, ini, ya. Jadi nilainya 3,936, ya, 3,936 dibanding F hasil lebih besar dari F tabel, maka disimpulkan bahwa kita dapat menolak HO dan menerima H, artinya signifikan, ya. Jadi hipotesa ada pengaruh antara manajemen terhadap sosial keagamaan adalah signifikan. Bisa juga dibaca di dalam signifikansi F, signifikansi ini 0,000, ini lebih kecil dari 0,05, maka nilai sig lebih kecil dari sig A alfa, maka disimpulkan menolak H0 dan menerima HA. Artinya ada pengaruh antara manajemen terhadap sosial keagamaan. Nah, kesimpulan, kita melihat koefisien, ya, kita perhatikan nilai konstanta 31,334 dan nilai B, ya, nilai B linear 0,801 ini untuk membuat
persamaan regresinya, sehingga Y sama dengan 31,334 plus 0,801E. Bisa untuk meramalkan karena itu signifikan, ya, kedua-duanya ini signifikan, maka bisa untuk meramalkan konstanta maupun slope-nya. B ini bisa untuk meramalkan X terhadap Z. Kemudian pada model summary-nya kita taruh hubungan regresi variabel ini adalah besarnya R, ya, ini kekuatan hubungannya ini kuat, regresinya kuat dengan besarnya R square, ya, R square ini 0,591 atau 5916%. Nah, ini adalah menunjukkan hubungan pengaruh, ya, atau sumbangannya sebesar 59,1%. Sumbangan X terhadap Y, sumbangan manajemen terhadap sosial keagamaan itu 59,1%, sedangkan sisanya itu 40,9% itu dijelaskan oleh faktor lain, ya, mungkin bisa ekonomi atau kesejahteraan atau besarnya etos kerja, itu yang mempengaruhi tingkat sosial keagamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak atau belum paham bisa ditanyakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.